Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 16 Desember 2022. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu Kitalah Ahli Waris Allah. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita bersama berdoa. Di dalam setiap syukur dan sukacita yang kami rasakan di tengah-tengah perjalanan hidup kami Tuhan, kami membutuhkan setiap sapaan-Mu, kami membutuhkan setiap pertolongan Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan iman kami. Dan saat ini kami bersama hendak merenungkan firman-Mu, berkatilah kami, mampukanlah kami untuk bisa mencernanya dengan baik, dan kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang memimpin kami di dalam perenungan kami saat ini. Kami mau serahkan Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam surat Galatia, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Surat Galatia, pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang demikian sabda Tuhan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh Allahnya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Maranatha. Amin. Ahli waris atau anak Allah atau pewaris kerajaan surga menjadi sebuah seperti sebutan atau predikat yang membuat kita merasa bahwa kita adalah orang yang spesial. Kita adalah orang yang berbeda karena kita dikatakan bahwa kitalah adalah ahli waris dari Allah yang diwariskan Allah untuk menikmati kerajaan surga dan menikmati keselamatan. Tentu tidak salah dan itu menjadi satu iman kita bahwa kitalah memang ahli waris Allah gitu. Tetapi seringkali yang kita lupa adalah bahwa ahli waris itu bukan hanya seorang yang menikmati sebuah kekayaan. Ahli waris bukan hanya seorang yang menikmati banyaknya warisan yang diterimanya. Tetapi ahli waris juga bertanggung jawab besar, bertanggung jawab penuh terhadap nama baik keluarga tersebut. Kan begitu ya? Kalau kita punya ahli waris begitu, kan ahli warisnya ataupun kita menjadi ahli waris dari orang tua kita begitu, kan kita bukan hanya menikmati warisan. Kita bukan hanya menikmati kalau diwarisi kekayaan ya menikmati kekayaan. Kalau diwarisi tanah yang menikmati tanah atau apapun itu. Tetapi kita pun juga bertanggung jawab terhadap nama baik keluarga kita. Sebagaimana nama baik keluarga itu nama baiknya seperti apa, itu tergantung pada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya menunjukkan satu warisan atau satu perilaku yang baik, maka keluarganya dikenal dengan keluarga yang baik. Demikian sebaliknya, ketika anak-anak kita sebagai anak-anak kemudian berperilaku seenaknya, berperilaku menyimpang atau berperilaku mungkin mencoreng nama baik keluarga, maka yang berdampak juga adalah nama baik keluarga kita sendiri begitu. Yang adalah sesuatu yang harusnya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, Ibu bapak saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks Galatia ini kita ditegaskan lagi ketika Rasul Paulus
melalui suratnya kepada jemaat di Galatia mengatakan bahwa ya kitalah adalah ahli waris yang oleh Allah ditentukan. Kita bukan lagi seorang hamba yang diperhambakan, yang diawasi, yang kemudian disuruh ini itu dan lain sebagainya. Tetapi kita adalah seorang anak, kita adalah seorang ahli waris. Perbedaan antara anak dan hamba adalah kalau hamba itu melakukan sesuatu berdasarkan perintah saja. Tetapi kalau anak, ia punya kebebasan, ia punya satu daya pikir untuk menentukan bagaimana ia akan bersikap. Tetapi di dalam kebebasannya itu, dia juga sadar bahwa dia punya tanggung jawab akan nama keluarga yang diusung atau dibawa olehnya. Kalau orang Jawa mungkin gak ada nama marga ya, tapi mungkin beberapa daerah atau beberapa suku di Indonesia ada marga, misalnya seperti Batak, ada dari mungkin NTT atau dari Manado dan lain sebagainya, mungkin ada marga. Nah, marga itulah yang seakan-akan menjadi sesuatu yang harus kita jaga. Nah, ibu bapak saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengaku bahwa kita adalah ahli-ahli waris yang oleh Allah ditentukan, maka kita pun juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga citra, untuk menjaga nama baik dari orang atau dari sosok yang telah menjadikan kita ahli warisnya, yaitu Allah sendiri melalui perantaraannya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kehidupan kita menjadi hidup yang seenaknya, ya tentu citra Allah akan tergambarkan demikian. Kalau kita hidup hanya saling membenci, kita hidup hanya saling menindas, kita hidup hanya seenaknya terhadap yang lain, kita berperilaku tidak sopan kepada yang lain, tidak menghargai yang lain, ya citra Allah akan seperti itu. Sebaliknya, kalau kita menata kehidupan kita dalam kasih, kita menata kehidupan kita dalam kebaikan, mengusung satu perdamaian, ya citra Allah juga akan tercermin seperti itu. Terutama kalau kita berbicara kepada orang-orang yang mungkin tidak mengenal sosok Yesus secara pribadi. Yesus seperti apa? Ya perilaku kita lah yang menggambarkannya. Karena kita adalah ahli-ahli warisnya. Pertanyaannya adalah kita sebagai anak, kita mau berperilaku seperti apa dalam kebebasan kita? Kita mau menentukan kehidupan kita dan kita mau menggambarkan citra Allah, citra Kristus itu seperti apa? Kita sendiri yang tentukan. Oleh karena itu memang menyenangkan menjadi ahli waris. Tetapi ahli waris juga punya tanggung jawab yang besar. Siapkah kita menanggung tanggung jawab itu? Yang mau gak mau harus siap. Dan siap gak siap, ya kita harus melakukan untuk menjaga atau untuk menggambarkan citra Kristus dan citra Allah yang sesungguhnya dan itu tergambar dalam diri kita. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa menghadap Tuhan dengan segala syukur serta permohonan kita. Mari kita bersama berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada kami anugerah yang luar biasa, anugerah keselamatan, bahkan predikat ketika Engkau memberikan predikat pada kami sebagai ahli-ahli waris yang Engkau percayakan. Akan tetapi Tuhan, seringkali kami hanya menikmati kesenangannya saja. Kami hanya hidup dalam keglamoran kami oleh karena predikat tersebut. Kami hanya bersukacita atas predikat dan anugerah yang Tuhan berikan. Tanpa kami sadar bahwa kami pun juga punya satu tanggung jawab yang besar, yaitu untuk menggambarkan citramu di dalam dunia. Dan seringkali citra yang kami gambarkan adalah citra yang tidak seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun dan tolonglah kami untuk kami bisa bertanggung jawab untuk menggambarkan citramu sebagaimana Engkau memperkenalkan dirimu kepada kami. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang bebas dan anak-anak yang tidak menindas dan anak-anak yang mau menunjukkan cinta kasih kami kepada sesama kami seperti yang Engkau tunjukkan atas kami. Saat ini Tuhan, kami bersama berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam setiap pergumulan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit saat ini dan dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntati, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono,
Bapak Repen Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, dan juga Bapak Ibu serta saudara kami yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir memberikan satu kekuatan atas mereka di dalam setiap perjuangan yang saat ini sedang mereka upayakan. Kami yakin bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Dan kami pun percaya bahwa Tuhan akan hadir memberikan pertolongan atas mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkong, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subarti, Bapak Satel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sonarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Artini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau pun juga memberkati mereka, mengiring setiap kehidupan mereka di dalam setiap kelemahan tubuh mereka oleh karena usia. Biarlah Tuhan, kedamaian, sukacita boleh dirasakan oleh setiap orang tua kami. Dan kembali ajarlah kami, lembutkan hati kami, untuk kami mau mengasihi orang tua kami sebagaimana mereka telah menunjukkan kasih-Nya atas kami. Ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan pribadi kami yang lainnya. Kiranya Engkau pun hadir memberkati dan menolong kami. Kami mau serahkan Tuhan segala perundungan kami, doa serta permohonan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.